riwayat Muslim. Faedah al-huququl wajibatu lizaujati sab'atu asya. Nah, silahkan dilihat di WhatsApp grupnya itu ya. Di grup itu sudah saya share kan tabel. Sudah saya share tabel nafkah ya. Silakan dibaca, dilihat di situ. Pertama, nafkah yang diberikan pada suami untuk istri itu ada 7 macam. Ya, ini sesuai dengan yang di tabel. Makanan pokok daerah pada umumnya beserta biaya pengolahan dan memasak. Ya, silakan dibuka WA-nya itu di grup sudah saya share. Makanan pokok, makanan pokok ya yang sesuai dengan makanan pokok di negeri istri tersebut. Beserta biaya pengolahan dan memasak, ya, biaya untuk masak. Kemudian apa? Al-idam, al-ghamus, lauk pauk. Biji-bijian, sayur-sayuran, mentega, keju, dan lain-lain yang disesuaikan dengan adat daerah dan iklimnya. Dan juga termasuk buah-buahan dalam beberapa waktu, tidak tiap hari. Daging yang waktunya disesuaikan dengan kebiasaan daerahnya, seperti seminggu sekali atau yang lain. Kemudian juga biaya pengolahan dan memasaknya. Nah, ini terkait dengan lauk pauk. 3, kiswah pakaian. Apa itu? Baju, kerudung, celana, sendal, sepatu, jaket yang jenis dan macamnya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kewajiban memberi pakaian diperbaharui selama setahun 2 kali atau 6 bulan sekali. Jadi bagi suami wajib memberi pakaian yang sesuai dengan masyarakat setempat itu setiap 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun suami wajib membelikan 2 setel pakaian untuk istrinya. Keempat, alatut tanzif. Alat kebersihan. Apa itu? Sabun, minyak rambut, atau sampo, sisir, sikat, dan pasta gigi, biaya air, dan segala hal yang dimaksudkan guna membersihkan badan, bukan dalam rangka berhias. Nah, sekarang saya tanya, skincare wajib nggak skincare? Suami beliin skincare wajib nggak? Wahai para akhwat, skincare wajib apa enggak? Sunnah. Enggak berarti. Skincare itu alat tanzif atau alat hias? Alat tanzif atau alat tajmil untuk kecantikan atau tanzif? Nah, ya tolibat, yang paham tolibat nih biasanya. Masuk alat tanzif atau alat tajmil? Ayo, masuk mana skincare? Tajmil. Oke, kata Mbak Fatimah tajmil. Skincare kata ulama itu masuk alat tanzif. Ya, masuk alat tanzif skincare. Untuk membersihkan. Ya. Nah, berarti kalau di luar itu seperti alat tajmil. Seperti kosmetik, lipstick, maskara, ya apalah itu namanya, macam-macam, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Lalu mata'ul bait, ya, perabot. Apa itu? Peralatan makan, minum, peralatan dapur, alas duduk, kasur, bantal, selimut, baju tidur, yang semuanya disesuaikan dengan daerah masing-masing secara uruf. Jika biasanya tidur di ranjang, maka wajib dibelikan ranjang. Jika si istri itu biasa tidur di ranjang, kayak kalian di pondok ya, di ranjang tidurnya, maka nanti ketika nikah suami wajib belikan ranjang. Tidak cukup hanya apa? Kasur tok tanpa ranjang. Kecuali kalau istri ridho. Ya, kalau istri ridho, suaminya nggak mampu beli ranjang nih, ridho dia, mafi muskilah. Kalau sudah sama-sama ridho, aman sudah. Ya, tapi di sini dilihat dari sisi kewajiban suami ya. Oke. Lalu apa? Rumah. Ya, nomor 6 itu alma, ya, air. Tadi sudah kita bahas termasuk dalam masalah alat kebersihan tadi. Air untuk kebersihan. 7 apa? Sukna. Rumah tempat tinggal. Rumah yang layak ditinggali meskipun hasil sewa atau pinjaman yang dilengkapi dengan sarana dan prasarananya. Ya, rumah yang layak bagi si istri. Boleh dia beli rumah sendiri, sudah punya rumah sebelum nikah,
atau kontrak nggak masalah. Ya, yang penting layak untuk ditinggali oleh si istri. Kemudian pembantu, ini opsional. Ingkanat mimman takhdum, alias jika memang istri di rumah ayahnya terbiasa ada pembantu. Tapi kalau dia biasa mandiri, ya tidak wajib bagi suami untuk memberikan dia pembantu. Yaitu fayalzamu az-zawju kiswatan takfiha fi shaif wa kiswatan lisyita. Itu tadi. Dia wajib membelikan pakaian yang dipakai ketika musim panas dan juga musim dingin. Berarti 6 bulan sekali. Ya, wa farsyun lil julus wan naum, ya, tempat tidur atau perabotan untuk duduk dan tidur. Ranjang, kursi, sofa gitu bentuknya ya. Wa ma yalzamu min sabun wa nahwihi litamdhif, dan juga wajib membelikan tadi alat kebersihan, sabun, sampo dan lain-lain untuk kebersihan badan, dan alat-alat masak. Wa kadzalika alatut tabakh ya. Wa sukna alaihi bima yaliqu biha. Tempat tinggal yang layak bagi si istri. Wa biman yakhdumuha, dan juga pembantu untuk si istri. Wa kadzalika alaihi lahma ka'adati ahli balad, dan juga wajib memberikan makanan lauk pauk tadi berupa apa? Daging. Berupa daging ya sesuai kebiasaan negeri tersebut. Misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ya, jadi dikasih lauk pauk berupa daging. Mas'alah la yajibu 'ala zauji ujrata tabibin aw dawaib. Nah, ini ya. Jangan kaget duluan ini. Tidak wajib bagi suami untuk memberikan biaya pengobatan ke dokter atau berobat untuk istri. Bal min babil muru'ati warahmati wa birrisillah wal mawaddah bainaz zaujain an yudawiyaha. Tapi suami kalau membawa istrinya ke dokter, ini hanya bentuk muru'ah dan bentuk kasih sayang suami kepada istri. Tapi apakah wajib suami memberikan biaya berobat dan biaya dokter? Kalau istri sakit tidak wajib. Ya, tapi ini sudah banyak bukan kritik sih, dibahas ulang oleh ulama kontemporer seperti seperti ulama masyhur Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Jadi dulu memang konteks berobat bagi istri itu dulu beda dengan sekarang konteksnya. Dulu orang-orang jarang sakit kategorinya. Mereka itu senang menjaga kesehatan, ya tidak mudah sakit, ya. Beda zaman sekarang. Zaman sekarang, yang namanya biaya berobat itu sudah sama seperti kebutuhan primer, makan dan minum, bahkan mungkin lebih inti, lebih penting dibandingkan makan minum. Kenapa? Faktanya orang kalau sudah sakit, ya, dia sudah sakit, maka dia akan all out biayanya keluar untuk berobat. Ya, nggak peduli dia bisa makan atau nggak, penting dia bisa sembuh dulu. Jadi biaya berobat di zaman sekarang itu sudah masuk kategori primer, kebutuhan primer. Ya, sudah masuk kebutuhan primer. Dan Syekh Wabazuli mengatakan, apakah pantas suami menggauli istrinya saat sehat, lalu ketika sakit diserahkan ke orang tuanya untuk menafkahi dia berobat? Nggak pantas. Dan termasuk zaman sekarang kan adanya ya suami apa? Suami memberikan pengobatan untuk istri, nafkah berobat untuk istri. Dan ini juga timbal balik dari kalau dalam pembahasan fikih itu, istri itu tidak wajib untuk masak buat suami, nggak wajib untuk bersihin rumah, ya. Itu nggak wajib nyuci baju suami, nyetrika itu nggak wajib. Nah, karena hal itu tidak wajib bagi istri, maka efeknya adalah suami tidak wajib memberikan biaya pengobatan untuk istri. Tapi kalau faktanya di zaman sekarang itu sudah berbalik, alias di zaman sekarang ya istri itu wajib untuk mengurus rumah suaminya, mendidik anak-anaknya, masak, nyuci, nyetrika, bersihin rumah dan lain-lain.
Oleh karena itu, kalau nanti istri sakit, maka timbal baliknya adalah apa? Wah, suami wajib. Suami apa? Suami wajib untuk membiayai pengobatan si istri.